Indonesia malam dengan topik lain. Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus virus hanta di Indonesia selama periode 2024 hingga 2026. Nah, dari seluruh kasus itu, 20 pasien dinyatakan sembuh, sementara 3 pasien lain meninggal dunia. Sebanyak 94 penumpang dari 140 penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dievakuasi di Kepulauan Kanari, Spanyol. Dari seluruh orang di MV Hondius yang dilanda wabah virus hanta, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. 14 penumpang yang merupakan warga negara Spanyol diterbangkan ke Bandara Militer Torrejón de Ardoz untuk dibawa ke Rumah Sakit Militer Gómez Ulla di Madrid dan menjalani karantina. Di Indonesia, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, hantavirus di Indonesia berbeda tipe dengan yang tersebar di kapal MV Hondius. Sehingga sampai saat ini belum ada bukti penularan seperti yang tersebar di kapal MV Hondius atau jenis HPS. Ia menambahkan sejak 2024 hingga 2026, di Indonesia terdapat 23 kasus dan terdapat 198 rumah sakit yang difungsikan untuk rujukan kasus penyakit virus hanta. Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya, tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Saat ini terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging. Ya, ini adalah termasuk di dalamnya adalah 21 rumah sakit sentinel, ya, penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder untuk menyiapkan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi ancaman virus hanta. Puan juga mengingatkan agar penyebaran virus ini tidak seperti pada masa COVID-19. Semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi waktu terjadi di COVID. Jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi. Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah melakukan koordinasi dengan WHO usai mengetahui penyebaran virus hanta. Kemenkes telah meminta pedoman penanganan dan deteksi dini dari WHO untuk mengantisipasi penyebaran di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.